Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farila Natasha. Saya dari kelas manajemen MBR 2. Saya akan menceritakan esai tentang wabah penyakit. Akhir 2018 ditutup dengan laporan mengejutkan yang dirilis oleh pemerintah Filipina dan WHO tentang merebaknya wabah campak di negara tersebut. Jumlah kasus mencapai 17.298 selama Januari sampai November 2018, yang merupakan kenaikan lebih dari 350% dibanding periode yang sama bulan sebelumnya. Awal tahun ini dilaporkan wabah meluas, mencakup 7 wilayah di Filipina termasuk Manila. 57 kematian dilaporkan dari La Zora Hospital, rumah sakit milik pemerintah di Manila. Pada tahun 2014 lalu, Filipina sudah mengalami wabah campak meliputi 58.010 kasus dan 110 kematian. Penyakit campak adalah infeksi menular yang disebabkan oleh virus sebelum imunisasi campak dinyalakan. Campak adalah salah satu penyakit endemik yang menyebabkan kematian terbanyak setiap tahunnya. Penyakit ini pada umumnya menyerang anak-anak, meski bisa juga terjadi pada orang dewasa yang belum pernah terkena di masa anak-anak. Penyakit ini disebabkan oleh virus dalam keluarga Paramyxovirus yang ditularkan melalui kontak langsung dengan penderita atau udara langsung. Virus menginfeksi saluran pernafasan dan kemudian menyebar ke seluruh tubuh. Gejala spesifik dari penyakit ini adalah ruam kulit berwarna kemerahan yang muncul 7-14 hari setelah paparan dan dapat bertahan selama 4-10 hari. Pada anak-anak, penyakit ini bisa menyebabkan komplikasi serius yang mematikan jika tidak ditangani dengan baik. Komplikasi tersering adalah muntaber. Yang mengkhawatirkan adalah komplikasi ke paru-paru berupa radang paru-paru atau pneumonia. Anak akan kesulitan bernapas dan sesak napas. Komplikasi fatal lainnya ensefalitas, yaitu radang otak yang menyebabkan anak mengalami kejang-kejang dan mengalami penurunan kesadaran. Anak-anak juga dapat mengalami pendarahan dan trombosit, namun ini jarang terjadi. Kembali ke kejadian wabah di Filipina. Mengapa hal ini justru terjadi ketika banyak negara lain sudah mendeklarasikan dari bebas campak? Pihak oposisi dan beberapa pakar kesehatan masyarakat menuduh program vaksinasi dengue dengan Dengvasia yang dilakukan pemerintah pada 2016. Program ini meliputi vaksinasi 800.000 siswa SD tanpa screening sebelumnya. Beberapa kasus infeksi dengue yang fatal dikaitkan dengan vaksinasi ini. Pada November 2017, pihak pembuat vaksin Sanofi mengumumkan bahwa bagi yang belum pernah terinfeksi dengue, pemberian vaksin ini menyebabkan keparahan penyakit. Program vaksinasi dengue akhirnya ditunda dan terdapat tuntutan kepada pembuat kebijakan dan Sanofi. Para ahli kesehatan masyarakat melihat ini sebagai presiden buruk yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi. Dengue memiliki ciri menarik yang dikenal sejak lama, yaitu kasus-kasus berat dengan pendarahan. Bukanlah merupakan infeksi primer, melainkan hasil reaksi silang dengan virus yang berbeda serotipenya. Yang dimaksud serotipenya adalah pembedaan reaksi virus dengan antibodi manusia dalam darah. Serotip yang sudah dikenal meliputi 4 macam, disebut DEN1, DEN2, DEN3, dan DEN4. Artinya, bila seorang anak baru pertama kali terinfeksi semisal dengan DEN1, maka risiko untuk terjadinya pendarahan membesar. Dengvasia dalam hal ini mengandung semua serotip dengue. Pada orang yang sudah terinfeksi, pemberian vaksin ini akan memberikan proteksi terjadinya infeksi sekunder dengan gejala yang berat. Namun, pada orang yang belum pernah terinfeksi, kemungkinan bisa memperberat infeksi sekundernya. Pada daerah endemis, di mana seropositif lebih dari 90% seperti Filipina, vaksin ini dalam perspektif populasi masih memberikan keuntungan, menurunkan angka rawat inap dan kematian. Filipina memiliki beberapa kasus fatal yang dicurigai terkait dengan pemberian vaksin ini pada anak seronegatif.
WHO sekarang menganjurkan pemberian vaksin ini hanya pada subjek yang ditentukan sudah pernah menderita infeksi dengue sebelumnya. Kasus Dengvaxia menurunkan kepercayaan masyarakat Filipina terhadap program vaksinasi. Studi yang dilakukan oleh Led dari The London School of Health and Tropical Medicine mencatat penurunan dari 93% pada 2015 ke 32% pada 2018 untuk persetujuan dilakukannya vaksinasi. Adapun untuk resepsi tentang keamanan vaksinasi, penurunan terjadi lebih drastis dari 82% pada 2015 menjadi 22% pada 2018. Dengan demikian, bisa dipahami bila cakupan vaksinasi dasar di Filipina secara nasional pada 2017 hanya 17%. Sebagai negara yang memiliki banyak kemiripan dengan Filipina, Indonesia perlu belajar banyak dari kasus di atas. Pertama, banyak wilayah Indonesia yang merupakan daerah endemis dengue. Bahkan Jakarta dan beberapa kota besar hari-hari ini mengalami kenaikan kasus yang bermakna. Penggunaan vaksin untuk dengue memang belum diwacanakan, namun pengalaman Filipina terkait dengan vaksin dengue ini merupakan pelajaran berharga. Jika dipertimbangkan untuk melakukan vaksinasi, maka screening serologis harus menjadi persyaratan. Secara etika kemanusiaan, bagaimanapun sebuah program proteksi tidak boleh menempatkan subjek dalam resiko. Kehilangan dukungan kepercayaan masyarakat terhadap vaksinasi fatal untuk terpercayanya herd immunity. Kedua, Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas muslim sudah diguncang fatwa haram MUI tentang vaksin MR atau untuk campak dan rubella karena dianggap mengandung produk babi. Pada 2018 lalu, data menunjukkan cakupan vaksin rubella di Jawa hingga November 2018 hanya 68%. Bahkan di Aceh dilaporkan hanya 8%. Cakupan vaksin aman di angka 90-95%. Cakupan vaksinasi sebesar ini diperlukan untuk menciptakan herd immunity terhadap suatu jenis penyakit umumnya karena vaksin. Adapun provinsi dengan cakupan vaksinasi mencapai 90%, kemungkinan hanya 15 provinsi dari 34 total provinsi di Indonesia. Wabah campak terakhir yang dilaporkan terjadi di Indonesia ada di Kabupaten Asmat, Papua, akhir 2017 sampai 2018. Krisis tersebut melibatkan 71 anak meninggal dunia dan sedikitnya 800 orang dirawat di rumah sakit. Meskipun kondisi di Papua memang berbeda dengan keulitan geografis dan gizi buruk dari perspektif kesehatan masyarakat, bila herd immunity tidak mencapai sesungguhnya, kita sedang berada dalam risiko besar untuk terjadinya wabah. Memenangkan kembali kepercayaan masyarakat ini menjadi hal yang urgent untuk dicapai. Kampanye tentang pentingnya vaksinasi atau akibat bila tidak divaksin perlu dilakukan secara lebih kreatif. Isi kampanye dan kemasan menyampaikan perlu dikonsultasikan kepada para ahli komunikasi supaya tepat sasaran dan efektif. Mempertimbangkan para orang tua atau subjek dalam usia milenial dan penetrasi internet di Indonesia sudah lebih dari 50%. Maka, pelibatan para influencer mungkin perlu dipikirkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.